Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dwi Ratna Yaditara, NPM 1922010118. Di sini saya akan membuat video tentang manajemen stres pada pasien saya yang bertujuan untuk mengetahui tingkat stres yang dialami pasien saya dan supaya bisa mengetahui bagaimana tindak lanjut untuk menangani manajemen stres tersebut. Di sini saya sudah mempersiapkan alat yang berupa alat tulis dan kuis kuesioner yang diisi pasien. Dan saya sudah mengeksplorasi perasaan saya dan saya siap untuk bertemu dengan pasien. Selamat pagi, Ibu. Pagi, Sus. Perkenalkan, saya Perawat Ratna yang berjaga di bangsal pagi ini dari pukul 7 sampai pukul 2 nanti siang. Kalau boleh tahu dengan Ibu siapa? Dengan Ibu Rani, Sus. Baik, boleh saya lihat gelangnya, Ibu? Boleh. Maaf ya, Bu ya. Oh, benar, dengan Ibu Rani, Ibu ya? Iya. Baik, kedatangan saya ke sini, saya akan memberikan sedikit pertanyaan kepada Ibu tentang keadaan Ibu sekarang. Dan saya harap Ibu bisa mengatakan sejujur-jujurnya ya, Ibu ya? Iya, Sus. Baik, yang bertujuan untuk mengetahui tingkat stres Ibu ya, Ibu ya? Iya. Supaya bisa kita tindak lanjuti ke medis ya, Ibu ya? Iya, Sus. Baik, jika begitu saya membutuhkan. Saya lepas ya, Bu ya. Ini cairannya warna kuning ya, Bu ya. Frekuensinya setengah dari bagnya, Bu ya. Baik. Saya bersihkan ya, Bu ya. Iya. Baik, Ibu, saya sudah membersihkan. Di sini saya akan memasang kembali ya, Bu ya. Saya ukur terlebih dahulu ya, Bu. Ini ukurannya 3 cm pas ya, Bu ya. Baik, sudah selesai, Bu. Saya rapikan kembali. Baik, Ibu, tindakannya sudah selesai. Apakah ada yang tanyakan, Ibu, sebelum saya untuk kembali ke ruangan? Tidak, Sus. Baik, kalau begitu saya izin kembali ke ruangan ya, Bu ya. Kira-kira nanti saya kembali ke sini 2-3 jam untuk memberikan obat kepada Ibu. Baik, Ibu, kalau begitu saya permisi dulu ya, Bu ya. Baik, Ibu, saya membutuhkan waktu 5-10 menit. Apakah Ibu bersedia? Iya, saya bersedia. Baik, jika Ibu bersedia, sebelum saya melakukan tindakan, apakah ada yang ditanyakan, Ibu? Tidak, Sus. Baik, jika tidak, saya mempersiapkan alat terlebih dahulu ya, Bu ya. Iya, Sus. Baik, Ibu. Baik, Ibu. Bagaimana perasaan Ibu sekarang? Perasaan saya sedikit campur sedih. Oh, baik, Ibu. Terus, apakah Ibu juga pernah mengalami kejadian saat ini, Ibu, sebulan atau 1 minggu yang lalu? Baik, Ibu. Apakah Ibu
sebulan yang lalu atau seminggu yang lalu ibu juga merasakan keadaan seperti ini? Yes, yes. Oh baik. Terus itu tuh kalau boleh tahu penyebab stresnya karena apa ya ibu ya? Saya ditinggal sama suami saya. Oh ditinggal suami ya ibu ya. Terus tanda-tanda dan gejala yang sering ibu alami saat ibu stres itu apa ibu? Saya tiba-tiba bisa nangis sendiri, cemas, terus tiba-tiba bisa marah-marah sendiri, kayak gitu. Baik ibu. Lalu dengan cara apa ibu bisa menyelesaikan tingkat stres itu? Saya hanya berserah diri kepada Tuhan. Oh baik ibu. Berarti ibu ikhlas ya ibu ya. Yes, yes. Baik ibu. Lalu di sini saya akan melakukan pengukuran tingkat stres menggunakan alat ukur stres ya ibu ya. Yaitu dengan cara saya akan menanyakan beberapa pertanyaan. Jika ibu sering ibu pernah melakuinya, ibu bisa ngomong sejujurnya sama saya ya ibu ya. Yes, yes. Baik, yang pertama ya ibu ya, selama sebulan terakhir ini seberapa sering ibu marah karena sesuatu yang tidak terduga ibu? Sering terus bisa 5 kali, 6 kali. Oh baik ibu. Lalu selama sebulan terakhir ini seberapa sering ibu merasakan tidak mampu mengontrol hal-hal yang penting dalam kehidupan ibu sendiri? Itu juga sering terjadi bisa 4 kali. Baik, lanjut ya ibu ya. Iya. Selama sebulan terakhir ini seberapa sering ibu merasakan gelisah dan ibu tuh merasa tertekan ibu dengan keadaan ibu yang seperti ini? Itu juga sangat sering sekali saya alami. Baik. Lalu selama sebulan ini seberapa sering ibu merasakan yakin terhadap kemampuan diri ibu untuk mengatasi masalah pribadi ini? Jadi ibu tuh memendam masalah itu sendiri ibu. Saya tidak pernah yakin atas kemampuan saya sendiri, terus. Oh baik. Lalu selama sebulan terakhir ini seberapa sering ibu merasakan segala sesuatu yang terjadi sesuai dengan harapan ibu? Itu juga sangat terjadi. Oh baik ibu. Lalu seberapa sering ibu merasa tidak mampu menyelesaikan hal-hal yang harus dikerjakan? Itu sering sekali. Baik ibu. Lalu seberapa sering ibu mampu mengontrol rasa mudah tersinggung dalam kehidupan ibu? Sedikit sih. Hampir tidak pernah. Baik ibu. Lalu yang terakhir, seberapa sering ibu merasa lebih mampu mengatasi masalah jika dibandingkan dengan orang lain? Berarti ibu tuh bisa menyelesaikan sendiri tanpa orang lain gitu ibu. Saya tidak pernah merasakan itu ada di diri saya. Baik. Lalu seberapa sering ibu marah karena adanya masalah yang tidak dapat ibu kendalikan sendiri? Itu sangat sering terjadi. Baik ibu. Seberapa sering ibu merasakan kesulitan yang menumpuk sehingga ibu tidak mampu untuk mengatasinya? Kayak ibu tuh merasakan ini tuh bukan masalah yang harus saya hadapi. Sangat sering terjadi. Baik ibu. Pertanyaannya sudah ya ibu ya. Ya. Kalau begitu saya skor dulu. Baik ibu, setelah saya jumlah semuanya, total skor yang ibu dapat yaitu dengan hasil 22 skor ya ibu. Berarti ibu masuk ke dalam kategori stres sedang ya ibu ya. Dan itu stres itu bisa disembuhkan jika ibu merasakan bahagia. Ibu harus selalu berpikir positif ya ibu ya. Lalu yang terakhir saya di sini juga akan menanyakan lagi tentang
depression, anxiety, and stress challenge. Baik Ibu, selanjutnya di sini saya akan mengajukan pertanyaan kembali tentang stres Ibu yang dialami selama seminggu terakhir ini ya Ibu ya. Ibu bisa mengatakan dengan sejujur-jujurnya, Ibu pernah, apa tidak pernah, atau kadang-kadang, sering, dan hampir selalu ya Ibu ya. Baik, pertanyaan yang pertama yaitu, apakah Ibu sulit untuk menenangkan diri? Baik. Selanjutnya, apakah Ibu menyadari mulut Ibu sering terlihat kering, Ibu? Iya. Baik. Selanjutnya, apakah Ibu tidak pernah mengalami perasaan positif sama sekali selama seminggu ini? Tidak pernah. Dan apakah Ibu mengalami kesulitan bernafas, Ibu? Contohnya, Ibu bernafas cepat dan berat, atau Ibu merasakan sesak nafas? Kenapa saya terakhir ini emang agak berat sih. Baik. Selanjutnya, apakah Ibu kesulitan untuk berinisiatif melakukan sesuatu, Ibu? Untuk saat ini saya nggak ada pikiran untuk melakukan sesuatu yang baru. Selanjutnya, apakah Ibu cenderung bereaksi berlebihan terhadap situasi ini? Selanjutnya, apakah Ibu mengalami gemetar Ibu di tangan? Iya. Itu hampir selalu apa sering, Ibu? Sering. Selanjutnya, apakah Ibu merasa bahwa Ibu menggunakan banyak energi untuk kegelisahan Ibu? Baik. Selanjutnya, apakah Ibu mengkhawatirkan tentang situasi yang dapat mengakibatkan Ibu panik dan membuat diri Ibu tampak bodoh? Saya sering mengalami itu. Baik. Selanjutnya, Ibu, apakah Ibu merasa bahwa tidak ada hal baik yang Ibu tunggu di masa depan? Iya. Dan apakah Ibu mendapati diri Ibu merasa gelisah terus? Yes. Baik. Lalu, apakah Ibu sulit untuk tenang atau merasakan rileks, Ibu? Sangat sulit. Baik. Lalu, apakah Ibu merasa rendah diri dan selalu sedih? Apakah Ibu tidak toleran terhadap apapun yang mengganggu Ibu dari mengerjakan sesuatu yang sedang Ibu kerjakan? Apakah Ibu merasa Ibu mudah untuk panik? Iya, gampang panik. Selanjutnya, apakah Ibu tidak bisa antusias terhadap apapun? Dan apakah Ibu merasa Ibu tidak berharga sebagai seseorang yang hidup di dunia ini? Itu sangat saya rasakan. Baik, selanjutnya, apakah Ibu merasa Ibu agak mudah tersinggung jika seseorang itu sedang bercerita? Lalu, apakah Ibu menyadari reaksi jantung Ibu saat tidak ada aktivitas fisik? Contohnya, Ibu merasakan peningkatan denyut jantung atau jantung Ibu selalu berdebar-debar. Lalu, apakah Ibu merasakan takut sekali? Dan yang terakhir ya Ibu ya, apakah Ibu merasa bahwa hidup itu tidak berarti bagi kehidupan Ibu? Baik Ibu, pertanyaannya sudah selesai. Mohon saya tutup terlebih dahulu ya Bu ya.
Baik Ibu, setelah saya total semuanya dan Ibu mendapatkan total skor yaitu 41 ya Ibu ya. Yang berarti Ibu termasuk dalam kategori stres sangat berat di akhir-akhir minggu ini ya Ibu ya, dibandingkan dengan bulan yang lalu ya Bu ya. Baik Ibu, wawancaranya atau edukasinya sudah selesai. Saya berterima kasih kepada Ibu sudah menjawab pertanyaan dengan sangat jujur ya Bu ya. Dan saya izin kembali ke ruang perawat. Sebelum saya izin kembali ke ruang perawat, apakah ada yang ditanyakan Ibu? Baik, jika tidak saya izin kembali ke ruang perawat ya Bu ya. Jika Ibu membutuhkan saya, Ibu bisa pencet tombol di atas bed Ibu atau keluarga Ibu bisa menghubungi saya di ruang perawat ya Bu ya. Baik, jika kayak gitu nanti kira-kira 2-3 jam lagi saya kembali ke sini untuk memeriksa keadaan Ibu 2 jam kemudian ya Bu ya. Baik Ibu, tetap semangat ya Bu ya. Iya, Su. Izin kembali ke ruang perawat ya Bu ya. Cepat sembuh ya Bu ya. Iya. Pada tanggal 26 Maret tahun 2021 saya di Bangsal Melati, saya Perawat Dwi Ratna sudah mengajukan pertanyaan atau kuesioner pada pasien saya yang bernama Nyonya Rani, dan dengan hasil pada 1 bulan yang lalu Nyonya Rani mendapatkan nilai skor 22 yang berarti stres sedang, dan pada 1 minggu yang lalu Nyonya Rani mendapatkan total skor 41 yang dengan hasil stresnya sangat berat. Cukup sekian video dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.